Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan media pembelajaran IPS kelas 9. Apa kabarnya siswa-siswa kelas 9? Semoga kalian selalu diberkahi kesehatan. Pada pembelajaran IPS kali ini kita akan melanjutkan materi bab 1 mengenai interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Dan tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan sumber daya manusia benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, dapat menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Amatilah gambar berikut ini. Coba kalian diskusikan gambar tersebut kaitannya dengan interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Sumber daya manusia benua Asia dan benua lainnya yang pertama adalah benua Asia. Benua Asia merupakan benua dengan penduduk terbanyak di dunia, sekitar 60% penduduk dunia hidup di benua Asia. Secara umum, tingkat pertumbuhan penduduk Asia yaitu 1,5% per tahun. Berdasarkan data IPM tahun 2016, kualitas penduduk di Asia beragam. Suku bangsa yang berada di benua Asia antara lain adalah Mongoloid, Melayu, Dravida, dan Kaukasoid. Yang kedua adalah benua Afrika. Benua Amerika merupakan benua dengan penduduk ketiga terbanyak di dunia. Pertumbuhan penduduk rata-rata Amerika Utara adalah 0,8% per tahun. Adapun pertumbuhan penduduk Amerika bagian selatan sekitar 1% per tahun. Sedangkan negara-negara di benua Amerika termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM sangat tinggi, yaitu wilayah Kanada, Amerika Serikat, Chili, dan Argentina. Penduduk asli Amerika adalah orang Eskimo dan Indian. Yang ketiga adalah benua Eropa. Benua Eropa merupakan benua dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Suku bangsa yang ada di Eropa adalah Nordik, Slavia, Mediterania. Suku bangsa yang lain mencakup Turki dan Mongolia. Tingkat pertumbuhan penduduk Eropa sekitar 0,3% per tahun. Negara-negara di benua Eropa yang termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM sangat tinggi antara lain adalah Norwegia, Swiss, Jerman, Denmark, Belanda, Islandia, Swedia, dan Inggris. Yang keempat adalah benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua dengan penduduk kedua terbanyak di dunia. Negara di benua Afrika yang termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM tinggi antara lain adalah Mauritius, Aljazair, Libya, dan Tunisia. Tingkat pertumbuhan penduduk Afrika 2,5% per tahun. Suku bangsa yang berada di benua Afrika adalah Negroid, Kaukasoid Hamid, Pygmy, dan Hottentot. Yang kelima adalah benua Australia. Benua Australia merupakan benua dengan penduduk paling sedikit di dunia. Sekitar 0,5% penduduk di dunia adalah di benua Australia. Tingkat pertumbuhan penduduk benua Australia adalah 1,4% per tahun. Berdasarkan data IPM tahun 2016, kualitas penduduk Australia dan Selandia Baru termasuk sangat tinggi. Suku bangsa asli Australia adalah suku aborigin. Suku bangsa terbesar adalah warga keturunan Eropa. Yang kedua adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Saat ini interaksi antar ruang di Asia dan interaksi antar negara di Asia dengan negara-negara lain terjadi juga dalam berbagai lembaga internasional, misalkan ASEAN. Interaksi antar ruang antara benua Asia dan benua lainnya adalah interaksi Tiongkok dengan Uni Eropa. Perubahan ruang dapat terjadi akibat industrialisasi dan urbanisasi. Perubahan ruang yang terjadi antara lain adalah 1. Perubahan fungsi lahan, 2. Berkurangnya lahan pertanian, 3. Bertambahnya infrastruktur dan publik, 4. Pergeseran ruang produksi. Salah satu sisi positif pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya adalah bidang ekonomi, adalah meningkatnya produksi barang dan jasa di suatu negara, karena negara lain membutuhkan barang dan jasa tersebut.
Salah satu sisi negatif dari interaksi antar ruang dan pengaruhnya di benua Asia dan benua lainnya adalah bidang ekonomi. Adalah suatu perusahaan dapat memindahkan pabrik ke negara lain. Akibatnya negara kehilangan pemasukan dari pajak. Salah satu sisi positif pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya adalah bidang sosial budaya, yaitu terbukanya lowongan pekerjaan akibat bertambahnya perusahaan dan pabrik. Salah satu sisi negatif perubahan interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya adalah bidang sosial budaya, yaitu bertambahnya penduduk di perkotaan berakibatnya pada bertambahnya kepadatan penduduk. Salah satu sisi positif pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya adalah bidang pendidikan, yaitu bertumbuhnya jumlah dan jenis sekolah untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terampil. Salah satu sisi negatif pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang pendidikan adalah pendidikan yang baik cenderung makin mahal, sehingga belum tentu semua orang dapat mendapatkannya. Salah satu positif pengaruh interaksi antar ruang, perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya adalah bidang politik, yaitu makin banyak penduduk yang mendapatkan pendidikan, sehingga makin peduli terhadap hak dan kewajibannya, termasuk dalam bidang politik. Sisi negatif pengaruh interaksi antar ruang, perubahan ruang di benua Asia dalam bidang politik, yaitu suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain, terutama apabila negara tersebut memberikan pinjaman maupun bantuan teknologi negara lain.